Dasar Hukum Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dianggap sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia. Karena hal tersebut, maka diperlukan bentuk undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru. Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia menyikapi bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai berlaku pada tanggal yang telah diundangkan, yaitu 8 Januari 2002. Pada saat itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai berlaku. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku. Ada dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia, yaitu Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Ketetapan MPR Nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 atau Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Nomor 3890. Wewenang Kepolisian RI. Dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 5 tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lain serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Untuk kewenangan lainnya terdapat dalam Pasal 15 ayat 2. Untuk kewenangan di bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16. Dalam Pasal 17 disebut bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat dan yang bersangkutan.
ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Polri diatur lebih lanjut dalam pasal 18 sampai 19. Etika Kepolisian RI. Polri dituntut agar dalam menjalankan tugas dan profesinya, terutama dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. Etika kepolisian menurut Gunarto adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. Rangkuman etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bayangkara Negara seutuhnya, mengabdikan dirinya sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung. Diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi. Oleh karena itu, setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya. 1. Polisi yang berwatak sipil. Di bidang operasional, kepolisian sipil melakukan pengayoman dan perlindungan kepada warga sehingga kegiatan warga di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya dapat terselenggara dan tidak memperoleh hambatan ketidaktertiban dan ketidakamanan. Karena itu, kepolisian sipil senantiasa berikhtiar melakukan upaya-upaya pencegahan dan penangkalan baik secara sendiri maupun dengan melibatkan masyarakat. 2. Polisi pengguna kekuatan. Polri adalah sebagai aparatur negara dan birokrasi pemerintahan. Fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan atau fighting crime, memelihara ketertiban, maintaining law and order, dan melindungi warga dari bahaya, protecting people, karena polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegak hukum, law enforcement agency, sebagai pemelihara ketertiban, order maintenance, sebagai juru damai, peacekeeping official, dan pelayanan public servant. Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunaan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk menyelamatkan dan menertibkan masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasionalkan secara terbatas, bukan pengguna kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI atau militer. 3. Polisi dalam proses penyidikan. Pengambilan keputusan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menunjukkan karakteristik yang menonjol dari penyidik. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa dalam pertukaran dengan masyarakat atau lingkungannya ternyata polisi memperlihatkan suatu karakteristik yang menonjol dibandingkan dengan yang lain, seperti hakim, jaksa, dan advokat. Polisi adalah hukum yang hidup atau ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Pada saat memutuskan, melakukan penangkapan dan penahanan, polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multifungsi, yaitu tidak hanya sebagai polisi, tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam mewujud komitmen moral selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pada etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Keempat, aspek di atas saling berkaitan erat satu sama lain yang secara simultan harus ditumbuh dan dikembangkan oleh setiap insan Polri sebagai aparat penegak hukum
yang profesional yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur dalam Tribrata, integritas moral, etika profesi, dan berpegang teguh pada komitmen yang telah disepakati dalam pelaksanaan tugasnya. Tugas pokok dan fungsi kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 3 diatur sebagai berikut. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, huruf A, B, dan C melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 14 dijelaskan lebih rinci tugas-tugas kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 7. Melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 10. Menjalani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi dan atau pihak yang berwenang. 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan hubungan kerjasama Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada bab 7, pada pasal yang 41 dan 42. Pada pasal 41 dijelaskan dalam ayat yang pertama bahwa dalam rangka tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam ayat kedua dikatakan, dalam keadaan darurat militer dan di keadaan perang, Kepolisian RI dapat memberikan bantuan kepada TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat yang ketiga, Polri membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Pada pasal 42 ayatnya yang pertama dikatakan, hubungan dan kerjasama Polri dengan lembaga, badan, serta instansi di dalam maupun di luar negeri berdasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Ayatnya yang kedua menjelaskan bahwa hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi terkait, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Pada ayat yang ketiga, dikatakan hubungan dan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain
melalui kerjasama bilateral maupun multilateral dan badan pencegah kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan pendidikan serta pelatihan. Kemudian dalam ayat yang keempat, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur dengan peraturan pemerintah.